dari Nabiullah Ibrahim diambil juga oleh ulama tarbiyah itu, bahwa doa yang dikumandangkan oleh Ibrahim, kalau menurut logika kita, akal kita, bukankah kalau kita meninggalkan anak dan istri kita di tempat yang jauh, yang asing, yang tidak ada orang yang kita kenal, mungkin itu juga tidak ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ini tanggung luar biasa. Mestinya kan yang kita minta, menurut otak kita ini, akal kita, yang kita minta kan rezeki, dikasih bekal yang banyak, gitu. Bekalnya banyak, gitu. Mestinya itu yang kita minta. Tapi tidak. Nah, yang diminta yang pertama itu adalah saya tinggalkan anak saya di padang tandus, di lembah yang tandus. Tapi yang pertama diminta adalah liyuqimus shalah, agar mereka bisa, yang diminta itu dulu. Yang diminta agar keluarga saya gampang untuk melaksanakan ibadah sholat. Inilah kemudian para ulama mengambil makna dari ini, bahwa orang kalau memang sholatnya betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan membuat perilakunya juga betul, akhlaknya juga baik. Ketika akhlak orang baik, maka rezeki dari Allah akan datang melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena orang tabiatnya akan senang kepada orang-orang yang berakhlak baik. Maka ketika ibadahnya betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga ibadah itu akan membuat perilaku kita tetap menjadi baik. Ketika perilakunya baik, maka rezeki dari Allah akan turun melalui orang-orang di sekitar itu. Makanya yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah liyuqimus shalah, agar dia bisa mendirikan sholat, melaksanakan sholat, yang diminta. Baru kemudian yang diminta berikutnya, warzuqhum minas samarat, berikan rezeki berupa buah-buahan kepada mereka. Makanya sekarang kalau kita pergi haji atau umroh, melimpah buah-buahan di kota Mekah. Padahal kalau kita lihat di sekitar situ, tidak ada buah-buahan, tidak ada pohon-pohon tertib. Dari mana itu datangnya? Ini doa Nabiullah Ibrahim. Jadi yang diminta itu baru yang berikutnya, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan buah-buahan, berikan makanan, permudah untuk mendapatkan itu. Yang diminta itu, tapi yang pertama adalah penanaman tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya sering mengatakan, kalau seseorang tauhidnya betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah dan muamalahnya, interaksinya itu betul. Tapi kalau orang sudah tauhidnya salah, maka ibadah, jangankan muamalah, ibadahnya juga salah. Kalau tauhidnya betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya juga akan betul dan muamalahnya betul. Ya, contohkan begini. Ketika kita, ini sering terjadi ya di negara Timur Tengah namanya. Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang mutadayyin, yang punya ruhiyah, pemahaman agamanya mendalam ya, para syuyukh di Timur Tengah itu. Ketika kita membantu mereka, kemudian atau mereka membantu kita, karena dulu para mahasiswa di Timur Tengah itu, ketika kita sekolah di sana itu sangat mudah mendapatkan orang-orang yang mau membantu kita, para pelajar agama, terutama di Ramadan. Itu mudah sekali. Bahkan kadang-kadang bekal kita di Ramadan itu bisa kita buat bekal sampai tahun berikutnya. Karena begitu baiknya mereka bagi para pelajar agama. Pelajar agama. Itu mereka gampang ngasih kita. Nah, ketika mereka memberikan itu, kemudian kita mengucapkan syukurnya Syekh. Jawaban mereka itu bukan apa, atau kalau bahasa kita kembali. Tapi beliau biasanya menjawab, dan beberapa kali saya dapati itu, asyukurillah, terima kasih itu kepada Allah, bukan kepada saya. Maksudnya begitu. Dia langsung tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih itu kepada Allah, bukan kepada saya. Saya ini cuma sarana doang. Jadi kamu mau terima kasih mau tidak juga nggak ada hubungan dengan saya. Saya ini beribadah kepada Allah, tapi melalui Anda. Anda mau terima kasih, mau terima kasih alhamdulillah juga nggak apa-apa. Karena saya ibadah. Apa bentuk saya kasih nih? Ini ibadah saya kepada Allah, tapi melalui Anda. Jadi begitu banyak terima kasih, la asyukurullah Allah saya. Karena saya cuma jadi perantara saja. Ini orang tahu ini betul. Karena ketika dia melakukan ibadah, bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan adalah ibadah pada Allah. Maka ibadah saya itu pada Allah, tapi melalui Anda. Nah, begitu juga ketika
mereka umpamanya dicaci maki atau disakiti oleh orang lain, atau mereka melihat ada orang berbuat maksiat, berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulutnya itu tidak gampang mengucapkan kata-kata fazi, kata-kata yang kotor, kata-kata yang rendah, menghina, mencaci maki orang tersebut. Dia akan melihat bahwa alhamdulillah Allah menampakkan kepada saya perbuatan maksiat. Mudah-mudahan saya tidak jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Saya doakan orang tersebut mudah-mudahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau begitu. Kalau kita mau nasihati, datangi nasihati dia. Tapi mencaci maki orang tersebut itu adalah dosa kita kepada Allah melalui orang tersebut. Kata beliau begitu. Kalau kita mencaci maki orang, itu dosa kita kepada Allah tapi melalui orang tersebut. Lagi justru kita menghormati orang tersebut. Mengapa kita hormati? Karena dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran buat kita. Bahwasanya orang itu ditampakkan oleh kita agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Orang kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau nasihati, datangi dan nasihati. Tapi mencaci maki orang itu dosa baru kita atau dosa kita kepada Allah melalui orang tersebut. Ini orang-orang yang saya merasa orang tauhidnya betul kepada Allah, jadi ibadahnya juga betul, maka muamalah juga betul. Tapi ada sebagian orang yang sekarang terkenal, mohon maaf ini bukan menyinggung siapa-siapa, yang sering kita istilahkan dengan pencitraan. Ada orang nampaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nampaknya. Tapi begitu perbuatannya tidak mendapatkan respon yang baik, ngamuk. Mohon maaf, di tempat saya itu Pak, ada yang udah ngasih semen dibawa pulang lagi. Ini bukan, tapi ini buat pelajaran buat kita. Kalau begitu kita bisa bertanya, itu ibadahnya apa? Gitu, ibadah itu. Masa mengharapkan respon dari manusia? Lu katanya nggak ada. Kalau ibadah kepada Allah, kita nggak peduli dengan orangnya. Orang-orangnya sama dengan kita, tapi ibadahnya kepada Allah. Lah Anda mau terima kasih, mau nggak terserah, orang ibadah sama Allah. Yang hubungan sama Allah, maka kita nggak peduli dengan orang sekitar kita. Ini orang yang tauhidnya betul, tauhidnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semua seperti itu. Makanya ketika kita melihat doa yang dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mengajarkan kita tauhid. Sehingga yang beliau minta itu, walaupun beliau meninggalkan anak-anaknya di padang yang tandus, tapi yang beliau minta itu adalah pertama bisa melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua adalah hati manusia itu cenderung kepada anak-anaknya karena dibentuk oleh ibadah sholat yang dapat menghasilkan akhlak yang baik. Yang ketiga baru minta rezeki kepada Allah. Berupa apa? Berupa buah-buahan. Itu pun masih ditambah. Yang keempat apa itu? La'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia bisa melaksanakan ibadah sholat, kemudian sholatnya itu dapat membentuk jiwanya menjadi orang yang baik. Kemudian hati manusia senang kepada dia, sehingga menimbulkan rezeki dari Allah tapi melalui orang tersebut. Kemudian Allah menurunkan rezeki kepadanya. Kemudian dari semuanya ini masih minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan mereka bisa bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bantuan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka ibadah kita yang tidak pernah habisnya, dari kita mulai balik sampai kita mati nanti, adalah ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah diberi kepada kita. Nikmat kita ibadah, nikmat mendapatkan rezeki, nikmat yang bermacam-macam, maka ibadah syukur itu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Sehingga ayat tadi yang doa tadi itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa Nabi Ibrahim juga memerintahkan untuk sholat. Jadi sholat itu urutannya kata beliau atau saya tahu ini bukan hanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, juga ternyata sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW, untuk menunjukkan begitu sangat pentingnya ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah SAW yang bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sehingga seluruh ibadah kita bisa berubah menjadi baik perilaku kita, perbuatan kita,
dan juga tingkah laku kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.